Paul McCartney, gitaris dari band legendaris The Beatles. Jadi, sebuah rumor menyebar liar pada tahun 1969. Konon dikabarkan bahwa Paul McCartney telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Sosok yang tampil bersama band ternama The Beatles hanyalah pengganti yang mirip dengan Paul McCartney. Paul telah mati. Rumor itu diungkapkan dalam majalah penggemar berjudul The Beatles Book. Di akhir September 1969, The Beatles memang sudah merilis album baru mereka yang bertajuk The Abbey Road sebelum mereka membubarkan diri. Terisolasi dari teman-teman bandnya karena berbeda pandangan dengan manajer mereka dan merasa putus asa karena John Lennon mengundurkan diri secara pribadi, membuat Paul pergi ke daerah peternakan di Campbelltown, Skotlandia bersama keluarganya. Pada tanggal 17 September 1969, Tim Harper, seorang editor di Drake Times Delphic, sebuah koran mahasiswa dari Drake University di Des Moines, Amerika Serikat, mempublikasikan artikel berjudul "Is Beatles Paul McCartney Dead?", di mana artikel tersebut mengutip petunjuk-petunjuk dari album The Beatles, termasuk pesan yang dibalikkan yang terdengar seperti "Turn Me On Dead Man", yang terdengar ketika lagu Revolution 9 diputarkan secara terbalik. Mengenai kematian Paul sendiri, dikisahkan pada suatu malam, setelah bertengkar dengan rekan-rekan satu bandnya saat latihan, Paul pergi dengan mobilnya yang dipicu oleh kemarahannya. Dia mengemudi tidak menentu dan mengalami kecelakaan fatal saat itu. Teman-teman sesama bandnya hancur ketika mendengar kabar kematian Paul. Dan mereka juga disiksa oleh rasa bersalah. Tetapi mereka lebih cemas terhadap reaksi penggemarnya. Ada anggapan bahwa berita mengejutkan tentang kematian Paul akan memiliki efek buruk pada barisan remaja putri penggemar The Beatles kala itu. Teori lain menyebutkan bahwa para komentator yang lebih sinis menyatakan bahwa menutup-nutupi kematian Paul akan mengakhiri kesuksesan komersial The Beatles. Kemudian, untuk menunjukkan bahwa The Beatles menghindari kejatuhan, anggota The Beatles yang tersisa memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran kematian Paul dari dunia. Menurut Rolling Stone, mereka dikatakan telah menggantikan Paul dengan seseorang yang berwajah mirip dengan Paul yang bernama Billy Shears. Sekitar tahun 1969, desas-desus tentang pengangkatan Paul oleh Paul McCartney palsu atau Foul mulai beredar. Spekulasi dipicu oleh munculnya petunjuk-petunjuk dalam musik dan karya seni The Beatles sendiri. Teori konspirasi makin menjadi-jadi pada 12 Oktober 1969, di mana seorang penelpon stasiun radio Detroit, WKRN-FM, memberitahu DJ Russ Gibb tentang rumor dan petunjuk kematian Paul. Di mana saat acara itu berlangsung, Gibb dan penelepon lainnya pun lalu mendiskusikan rumor tersebut. 2 hari kemudian, koran Michigan Daily mempublikasikan review album Abbey Road secara satir oleh mahasiswa University Michigan, Fred LeBour, yang mendengarkan siaran Gibb kala itu, di mana isi dari publikasi itu ialah membahas bermacam petunjuk tentang kematian Paul McCartney sendiri,
dalam latar album Abbey Road. Ada teori di mana teori ini diambil dari album Abbey Road, yaitu lebih tepatnya pada sampul album Abbey Road, di mana di sampul itu tampak 4 personil The Beatles sedang menyeberangi sebuah zebra cross. Sekilas tidak ada yang salah dari sampul itu. Namun, para penggemar teori konspirasi meyakini bahwa foto tersebut adalah perlambang prosesi pemakaman dari Paul. John Lennon yang berjalan paling depan tampak memakai setelan jas putih, di mana setelan putih itu melambangkan sosok pendeta yang memimpin upacara pemakaman. Di belakangnya ada Ringo Starr yang berpakaian serba hitam yang disebut melambangkan petugas rumah duka atau pelayat. Di posisi paling belakang ada George Harrison mengenakan kemeja dan celana berbahan jeans sebagai simbol pekerja penggali kubur. Paul sendiri digambarkan berjalan di urutan ketiga. Berbeda dengan lainnya, Paul tidak mengenakan alas kaki sama sekali. Langkah kaki Paul pun berbeda. Jika kaki kiri 3 rekannya berada di depan, kaki kiri Paul justru di belakang. Dalam hal ini, Paul digambarkan adalah jenazah yang akan dimakamkan. Teori lainnya juga dikemukakan, yaitu adanya perbedaan besar dalam bentuk wajah dari Paul McCartney. Posisi telinga dan ukuran tengkorak antara gambar-gambar Paul asli dan palsu berbeda. Terlepas dari spekulasi yang menggebu-gebu ini, teori itu tidak pernah terbukti dan The Beatles telah berulang kali membantahnya. Dalam sebuah wawancara di majalah Life pada bulan November 1969, Paul mengatakan bahwa dia berpikir bahwa rumor itu dimulai karena dia lebih suka menarik diri. Pada 21 Oktober 1969, kantor media The Beatles merilis pernyataan dengan menolak rumor tersebut dengan menyebut isu itu penuh dengan omong kosong tua. Mereka menyebut bahwa Paul masih sangat bersama kami. Ya, namanya pembelaan ya. Bisa saja ini adalah pembelaan dari segala macam tuduhan konspirasi yang beredar. Tapi kita juga tidak tahu kebenarannya. Reporter radio BBC Chris Drake pernah diberi kesempatan wawancara dengan Paul McCartney di peternakannya. Kala itu, Paul mengatakan bahwa spekulasi tersebut dapat dimengerti, mengingat bahwa dia biasanya melakukan wawancara seminggu sekali untuk memastikan bahwa dia masih diberitakan. Namun, Paul melakukan wawancara dengan harapan orang-orang yang mendengar suaranya akan tercerahkan. Namun, sayang, taktik tersebut gagal dan teori konspirasi Paul is dead tetap bertahan hingga hari ini. Mitos Paul is dead atau Paul sudah mati pun menyebar luas. Media massa berusaha keras menghubungi pihak The Beatles untuk mengkonfirmasi isu-isu tersebut. Tapi tak ada satupun yang berhasil. Nah, pada 22 Oktober 1969, Paul McCartney akhirnya memberikan pernyataan dari rumahnya di Skotlandia. Rumor kematianku telah dibesar-besarkan, kata dia. Dalam wawancara itu, McCartney menjelaskan sejak menikah dan menjadi ayah, ia mengaku menarik diri dari sorotan publik. Sang pemain bass dan istrinya, Linda Eastman, lebih ingin menjalani hidup yang lebih tenang. Jika kesimpulan yang kalian ambil adalah bahwa aku telah mati, itu jelas salah, karena aku masih hidup dan tinggal di Skotlandia, kata McCartney, seperti dikutip dari situs Today I Found Out.
Ia kala itu menambahkan, Beatles tak punya proyek dalam waktu dekat, dan mungkin dia tak akan kembali ke London hingga 1970.